Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, pada hari ini ada yang tidak hadir? Oh, Alhamdulillah, semuanya nampaknya hadir. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu, siapa yang datang duluan tadi pagi ke sekolah? Oh iya, Ahmad. Kamu yang datang duluan tadi ke sekolah? Nah, hari ini yang memimpin doa adalah si Ahmad, karena dia datang duluan ke sekolah. Ayo Ahmad, silahkan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih Ahmad yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, buat anak-anak yang lain, apakah kalian tidak ingin memimpin doa? Kepingin kan? Makanya besok datang ke sekolah lebih awal. Jangan terlambatlah lagi. Kita harus pandai mendisiplinkan waktu, baik dalam datang ke sekolah maupun dalam belajar. Karena disiplin ini banyak manfaatnya terhadap diri kita, apalagi disiplin dalam belajar. Pertama, menjadikan kita pandai. Anak yang disiplin dalam belajar, tentunya dia pandai membagi-bagi waktu. Dia akan rajin mengulang-ulangi pelajaran. Yang kedua, siap dalam segala hal. Maksudnya apa? Misalnya ada ujian mendadak, ada ulangan mendadak. Anak yang rajin belajar ini pasti sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal-soal ujian atau ulangan tadi. Kemudian punya rasa percaya diri. Nah, karena mereka telah rajin belajar pada waktunya, tepat pada waktunya, tentu punya rasa percaya diri. Tidak ragu-ragu lagi dalam menjawab pertanyaan. Kemudian menguasai materi. Orang yang belajar tentu menguasai materi yang telah dipelajarinya. Nah, terutama disenangi oleh bapak dan ibu guru. Apakah anak-anak tidak ingin disenangi atau disayang oleh bapak dan ibu guru? Ya, tentunya semua ingin disayang oleh bapak dan ibu guru. Nah juga dalam rajin belajar ini atau disiplin dalam belajar, tentunya nanti kita akan meraih cita-cita. Apa yang kita inginkan nanti, insya Allah nanti akan terkabul. Akan tercapai cita-cita yang kita inginkan. Oke anak-anak ibu, jangan lupa belajar, disiplin, dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi rajin dalam belajar. Selanjutnya, ibu persilakan anak-anak untuk membaca. Pembiasaan ini kita lakukan setiap pagi. Membaca ini namanya disebut dengan literasi. Apa tujuan literasi ini anak-anak? Tentunya untuk meningkatkan pengetahuan dengan cara membaca dan untuk membantu meningkatkan pemahaman kita. Baiklah, sekarang anak-anak ibu persilakan untuk membaca. Sudah selesai membacanya anak-anak? Ya, bagus. Semua sudah selesai membaca buku literasi. Baiklah anak-anak, ibu akan mengajukan beberapa macam pertanyaan. Coba, ayo siapa yang bisa? Ya, Fajar. Coba Fajar, apa judul buku yang kamu baca tadi? Dongeng Sang Kancil, Bu. Ya, bagus. Kemudian, apa isi buku tersebut? Si Kancil yang cerdik. Ya, bagus. Pernahkah kamu membaca buku tersebut? Pernah, Bu. Oh, bagus. Pertanyaannya bisa dijawab dengan baik. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi beriman kepada Allah. Baiklah, sekarang
anak-anak ibu coba mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian dan makhluk ciptaan Allah yang ada di lingkungan sekolah. Coba kalian amati dan kalian tulis di buku latihannya. Sekarang persilahkan. Sekarang yang kedua, coba kalian amati surat Al-Fatihah ayat kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini coba kalian amati dan tuliskan ke dalam buku latihannya. Baiklah anak-anak, sudah selesaikan tugasnya tadi? Ya, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Baiklah, sambil menunggu teman-teman yang belum selesai, Ibu akan menerangkan pelajaran materi tentang beriman kepada Allah. Anak-anak Ibu yang Bu sayangi, iman artinya percaya. Percaya yakin di dalam hati bahwa Allah lah Tuhan yang wajib kita sembah. Kita yakin Allah itu ada. Bagaimana kita mengetahui Allah itu ada? Tentunya dengan mengamati ciptaan Allah. Baik ciptaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, siapa di antara anak-anak ibu yang tahu apa saja ciptaan Allah yang ada di langit? Coba, Tuti. Ya, bagus. Apa saja ciptaan Allah yang ada di bumi? Ya, Andi. Bagus. Baiklah, sekarang Ibu akan menerangkan apa-apa saja makhluk ciptaan Allah yang ada di langit. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar matahari. Matahari ini berada di langit. Matahari ini setiap hari menyinari dunia. Ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, siapa yang menciptakan matahari? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Nah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, benda langit yang kedua. Ini bulan. Bulan ini setiap malam menyinari bumi. Siapa yang menciptakan bulan ini? Tentu juga ada yang menciptakan. Tidak mungkin bulan ini terjadi dengan sendirinya. Tentu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian benda langit berikutnya. Nah, ini planet-planet. Planet-planet ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatur planet-planet ini berputar pada porosnya. Nah, tentu dia tidak terjadi dengan sendirinya. Allah mengaturnya sebaik-baik mengatur. Sehingga planet-planet ini tidak bertabrakan. Kemudian, yang berikutnya, contoh berikutnya adalah bintang. Bintang ini juga ciptaan Allah. Benda-benda di langit yang diciptakan oleh Allah. Tentunya segala sesuatu itu yang ada di langit tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh benda-benda langit. Kemudian, contoh benda bumi yang diciptakan oleh Allah. Apa saja contoh benda bumi yang diciptakan oleh Allah itu? Contohnya seperti manusia, kita ibu, bapak guru, kakek nenek, adik kalian, orang tua kalian dan semuanya yang ada di bumi ini, manusia yang ada di bumi ini, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin manusia itu terjadi dengan sendirinya. Tentunya ada yang menciptakan. Kemudian selain manusia, makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi, hewan. Berbagai macam jenis hewan diciptakan oleh Allah. Tentunya hewan ini juga tidak terjadi dengan sendirinya. Tentu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain hewan juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah. Semuanya
untuk kemaslahatan manusia. Nah, selain tumbuh-tumbuhan, ada juga laut. Ya, laut yang begitu indah diciptakan oleh Allah. Laut ini juga bukan terjadi dengan sendirinya. Tentunya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian gunung. Gunung juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terjadi dengan sendirinya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, wajib yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Nah, kemudian makhluk ciptaan Allah yang ada di lingkungan rumah kita, contohnya apa anak-anak? Ya, ada kucing, ayam, nyamuk, lalat, dan banyak lagi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Selain itu juga ada rumput, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Contohnya kucing bagaimana bentuknya? Nih, anak-anak pasti sudah mengenal kucing ya. Karena kucing ini biasanya tinggal di rumah kita. Kemudian juga ada ayam. Ini contoh gambarnya. Kemudian lalat. Ini gambarnya. Nah, ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian selain itu ada juga ayah, ibu, kakak, adik, nenek, itu juga tinggal di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kemudian apa saja makhluk ciptaan Allah yang ada di lingkungan sekolah? Nah, ada ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, teman-teman, dan banyak lagi makhluk-makhluk ciptaan Allah selain manusia. Ada rumput, ya, seperti gambar rumput. Nih, ini juga ada tumbuh di lingkungan sekolah. Selain itu juga ada lalat yang terbang di lingkungan sekolah, nyamuk, dan banyak lagi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di lingkungan sekolah. Sudah mengerti semuanya anak-anak? Alhamdulillah, semua anak-anak ibu sudah mengerti tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu akan menyimpulkan pelajaran kita tentang beriman kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada Allah. Yakin di dalam hati kita bahwa Allah lah Tuhan yang wajib kita sembah. Nah, seperti dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di sini jelas dikatakan bahwa Allah lah Tuhan, pemilik seluruh alam ini. Jadi Allah sang pencipta disebutlah Al-Khaliq, sedang kita makhluknya sedang kita manusia atau yang lainnya disebutlah makhluk yang diciptakan. Demikian anak-anak ibu pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak bisa menjaga kedisiplinan dalam belajar agar tercapai cita-citanya. Jangan lupa mengulang-ulangi pelajaran di rumah. Nah, ibu tutup pelajaran ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Ahmad. Silahkan Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.